Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra abdahu lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakallahu haulahu liyuriyahu min ayatihi. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahu min ummatihi ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, selamat bersua dalam dunia maya via virtual. Kita dalam kajian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 27 Rajab 1443 Hijriah bertepatan dengan tahun 2022 Masehi. Sudah menjadi permakluman kita bersama bahwa Allah dengan segala kesempurnaan sifat, nama, zat, serta perbuatannya tiada yang cacat. Dialah yang telah memperjalankan utusannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian memi'rajkan ke Sidratul Muntaha, keharibaannya. Kurang lebih pada tahun 571 Masehi Rasulullah terlahir dari pasangan Baginda Abdullah radhiyallahu an dan Ibunda Siti Aminah radhiyallahu anha. Kemudian pada umur beliau 40 tahun, beliau atas kehendak Allah diangkat menjadi Rasul. Kurang lebih tahun 611 Masehi. Setelah itu beliau dengan segala usaha, upaya, daya dan kekuatannya atas izin Allah, atas lindungan Allah, menyampaikan risalah nubuwah, menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat sekitar, terlebih utamanya mulai dari keluarga beliau, yang mana as-sabiqun al-awwalun, yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan keluarganya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, dan seterusnya kepada para sahabat. Kurang lebih 4 tahun di Makkah melakukan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian singkatnya pada tahun yang ke-12 dari nubuwahnya, kurang lebihnya 8 bulan sebelumnya beliau mendapatkan anugerah, dipertemukan dengan Allah, dimi'rajkan
Sebelumnya diisrokan perjalanan dari Makkah Baitullah, kemudian ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan ke Sidratul Muntaha. Pada waktu itu Rasulullah mengalami apa yang dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Rasulullah ditinggalkan sang pendamping hidup Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, yang atas izin Allah dikaruniai 6 keturunan, 6 putra putrinya. Meninggal, padahal Sayyidatina Siti Khadijah binti Khuwailid sangat mensupport lahir batin terhadap perjuangan Rasulullah menyampaikan risalah nubuwah, dakwah kepada masyarakat Quraisy pada saat itu di Makkah. Setelah itu juga ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib yang membackingi dakwah beliau dari serbuan, dari rongrongan, cacian, makian para pemuka Quraisy, kafir Quraisy, yang pada umumnya mereka adalah saudara sendiri. Pamannya Abu Lahab, juga Abu Jahal, yang senantiasa membenci Rasulullah, menghalangi gerak-gerik Rasulullah untuk mengembangkan Islam di tanah Arab. Dari peristiwa tersebut, yaitu Amul Huzni, tahun kesedihan, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah kekuasaan Allah, bahwa sesuatu yang selama ini dicintai dan mencintai telah dipanggil ke hadapan Allah. Sebagai manusia memang merasakan kesedihan ditinggalkan seseorang yang dicintainya dan mencintainya. Tetapi Allah hendak memperlihatkan kuasanya dengan memperjalankan dari Masjidil Haram di Makkah kemudian ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Disinilah Allah memberikan pelajaran kepada Rasulullah Muhammad SAW bahwa di atas apapun yang mencintai, siapapun yang dicintai, ada Sang Maha Pencinta, Sang Maha yang dicintai, yaitu yang memiliki segala kehidupan, menciptakan segala makhluknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut, Rasulullah mendapatkan kekuatan yang hakiki, sejatinya hidup dari sumber kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa kegembiraan yang tak dapat terhinggakan, Rasulullah pun akhirnya kembali lagi ke dunia untuk menyampaikan kepada umat manusia terkait dengan Sang Maha Pencinta, agar dapat bermuwajahah secara langsung bahwa manusia berasal darinya, dari Allah, dan akan kembali juga kepada
Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, terkait dengan kajian keislaman Isra Mi'raj tahun 1443 Hijriah ini, kita akan awali dengan sebuah hadis Nabi, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa may ya'ba? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali bagi yang enggan. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan? Barang siapa menaatiku maka akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat padaku maka dialah yang enggan. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa Allah menghendaki menyediakan tempat mulia, singgasana mulia di sisinya berupa surga bagi hambanya yang taat, bagi hambanya yang mau, bukan bagi hambanya yang tahu. Kita tahu pada surat Al-Baqarah ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami firmankan, kami perintahkan kepada malaikat untuk bersujud, menghormati, sujud kepada Adam, pada manusia. Maka semuanya sujud kecuali iblis. Dia enggan dan membesarkan diri, tinggi hati, istikbar, sombong. Dan dia adalah termasuk makhluk Allah yang ingkar. Ketika makhluk Allah berada bersama Allah di tempat yang mulia, yaitu surga, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, Nabi Adam alaihissalam, kepada manusia, semuanya sujud. Namun ada makhluk Allah yang dinamakan iblis tidak mau sujud. Dia enggan. Enggan di sini kaitannya dengan kemauan, bukan dengan pengetahuan atau tahu. Karena iblis tahu, iblis paham bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menyuruhnya. Namun iblis mempunyai alasan kenapa dia tidak mau bersujud ketika Tuhannya Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk bersujud kepada makhluk
Allah yang lain, yaitu manusia Adam alaihissalam, sebagaimana tersurat dalam surat ke-12 surat Yusuf, atau di sana ada surat Al-Anbiya juga, ketika Allah menanyakan, kenapa engkau tidak mau sujud pada Adam ketika aku perintahkan engkau untuk bersujud? Iblis pun menjawab, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Aku lebih baik, api lebih baik daripada tanah. Secara logis tidak bisa dipungkiri alasan tersebut benar dalam versinya, bahwa secara unsur api lebih bagus, lebih baik daripada tanah. Namun Allah memerintahkan makhluknya untuk bersujud kepada Nabi Adam, pada manusia, bukan semata-mata untuk mengetahui siapa yang lebih pintar, namun Allah memerintahkan untuk bersujud pada Nabi Adam semata-mata untuk mengetahui siapa yang taat dan siapa yang tidak taat, durhaka atas perintah Allah. Maka manakala iblis ini tidak mau bersujud, Allah menghendaki iblis diturunkan dari surga dan dipersiapkan tempatnya di tempat yang terhina, yaitu neraka. Begitupun Nabi Adam alaihissalam ketika diwasiatkan, dilarang untuk memakan buah khuldi ataupun mendekati minimal, namun larangan itu dilanggar, maka Nabiullah Adam atau manusia menjadi terhina. Hanya perbedaannya ketika iblis melakukan kesalahan, melanggar perintah, beliau tidak mau bertaubat, sedangkan manusia Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan, melanggar larangan Allah, beliau bertaubat dan ingin kembali ke tempat yang mulia, yaitu surga. Keduanya melakukan maksiat. Maksiat yang pertama adalah tidak mematuhi perintah, dan maksiat yang kedua adalah melakukan larangan. Jadi ini maksiat itu ada dua jenis, meninggalkan perintah dan melakukan larangan. Pemirsa yang dirahmati Allah, sujud kalau bahasa manusia, kita umat Islam secara fisik diarahkan oleh Rasulullah sebagaimana sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Salat, sujud, meletakkan 7 anggota badan. Namun berbeda dengan sujudnya malaikat yang tercipta dari cahaya. Secara zat, secara bentuk, malaikat adalah makhluk gaib. Di sini tidak tahu kita sujudnya malaikat. Jadi
kata sujud untuk malaikat dimaknai sebagai sebuah ketaatan, sebuah kepatuhan, karena makhluk gaib kita tidak tahu sujudnya bagaimana, sehingga kata sujud di sini artinya adalah tunduk, patuh pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kajian Islam seri Isra Mi'raj tahun 1443 Hijriah ini, kita bahas tentang yang pertama kedudukan sholat, yang kedua adalah fungsi atau manfaat sholat, dan yang ketiga dampak ataupun sanksi bagi orang yang meninggalkan sholat. Baik, untuk pertama kita akan masuk kepada kedudukan sholat. Sholat yang pertama adalah sebagai mi'rajnya orang beriman. Mi'raj dari peristiwa Isra kemudian Mi'raj Nabiullah Muhammad SAW adalah suatu keadaan, proses muwajahah, bertemunya antara pencipta dengan ciptaannya, antara Allah dengan makhluknya, dengan manusia. Jadi kita melakukan sholat, pada hakikatnya kita sedang bermuwajahah, sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan sholat sebelumnya melakukan toharoh, bersuci dengan berwudu terlebih dahulu, mensucikan anggota lahir dari mulai mulut dengan berkumur-kumur, indera penciuman, hidung, kemudian muka, wajah, kedua tangan, kepala, pikiran, pendengaran, telinga, dan kaki. Ini semuanya unsur jasmani disucikan, yang pada hakikatnya juga mengarahkan agar unsur ruhaninya juga suci, bersih, sehingga menghadapkan wajah tu wajhiyah, kuwajahkan, kuhadapkan wajhiyah, wajahku ini, anggota tubuh secara fisik juga rohani ini kepada Allah. Jadi komunikasi kita kepada Sang Pencipta. Allah lah yang memiliki timur dan barat, utara, selatan, atas, bawah, segala penjuru. Jadi semuanya kita hadapkan, fisik dan ruhani ini, dengan melakukan sholat. Ini kedudukan sholat yang pertama. Sholat adalah mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya saat berkomunikasinya antara hamba, antara manusia dengan Tuhannya. Kedudukan sholat yang kedua, sholat merupakan tiang agama. Agama diumpamakan sebuah bangunan, sebuah komponen, di mana bangunan ada tiangnya, dan tiang dari sebuah bangunan bernama agama tersebut adalah sholat.
sholat 5 waktu dalam sehari semalam yang wajib ditambah dengan yang sunnah, baik rawatib yang mengiringi sholat 5 waktu, baik sebelum ataupun sesudahnya, qobliyah maupun ba'diyah, serta sholat sunnah nawafil yang diutamakan, yang diperintahkan, atau sholat sunnah tambahan yang lainnya. Nah, laksana 5 jari, manakala jari ini kita bentangkan, itu kita pancangkan, hadapkan atau arahkan ke atas, maka begitulah sekiranya layaknya sebuah agama. Sholatnya 5, tiangnya 5. Manakala ada salah satu tiang tidak ada, maka agamanya kurang kuat. Tetapi manakala tiang ini bagus, insya Allah maka agamanya pun bagus. Kedudukan sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa mendirikan sholat, sungguh dia telah mengokohkan, membangun, mendirikan, menegakkan agamanya. Faman tarokaha, akan tetapi barang siapa yang meninggalkannya, faqad hadamaddin, sungguh dia telah merobohkan agamanya, merobohkan bangunannya. Semoga Allah membimbing kita agar kita senantiasa istiqomah, juga generasi kita setelah kita, keturunan kita adalah yang menjaga sholat-sholatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kedudukan sholat yang ketiga, sholat merupakan pembeda antara orang yang beriman dan orang yang ingkar, orang yang kufur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wal kufri tarkus sholah, yang artinya yang membedakan antara seseorang dengan kekafirannya adalah meninggalkan sholat. Manakala kita meninggalkan sholat, bisa jadi kita sedang tertutup kufur, kafaro, sedang enggan masuk surga, enggan melakukan kebaikan, enggan bersyukur pada Allah, padahal Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan hidayahnya setiap saat, setiap waktu, tak pernah meninggalkan hambanya, senantiasa menyertai hambanya. Ketika kita tidur, kita didampingi, kita dijaga. Ketika kita bangun pun, Allah senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita, memberi petunjuk, menyinari kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, iman kita. Jadi pembeda antara orang yang beriman dan orang yang ingkar adalah sholatnya. Manakala seseorang meninggalkan sholat, dia sedang ingkar. Manakala dia melaksanakan, mendirikan sholat, maka dia sedang beriman, melaksanakan perintah Allah, melakukan atau memenuhi kebutuhannya pada Sang Maha Pemberi, Sang Maha Penganugerah,
segala kebutuhan manusia, rezeki serta kehidupannya. Itulah kedudukan sholat yang ketiga, sholat sebagai pembeda antara orang beriman dan orang yang ingkar. Yang terakhir, kedudukan sholat yang keempat adalah sholat merupakan hal pertama kali yang akan dihisab, yang akan diperhitungkan di hari kiamat kelak. Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Yang artinya, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapat keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jadi sangatlah bahagia seorang hamba manakala datang waktu sholat. Rasulullah sangat bahagia ketika sedih, kemudian diberitahu bahwa waktu sholat telah datang, beliau langsung bahagia. Mengapa bahagia? Beliau ketemu sang sumber kebahagiaan, berkomunikasi langsung dengan Allah. Nah, ini kita perlu memperbaiki mungkin keadaan sholat kita, bukan sekedar sebagai sebuah rutinitas, tapi betul-betul kita mengupayakan bahwa sholat itu media kita mi'raj, bermuajahah, curhat, ngomong-ngomong atau berkomunikasi dengan Allah yang menciptakan kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sehingga apa yang kita hadapi kita curhatkan kepada Allah, dan insya Allah Allah akan memberikan petunjuk hidayahnya kepada kita dalam menghadapi segala peristiwa yang kita alami. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian 4 kedudukan sholat bagi seorang mukmin. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi ataupun manfaat sholat. Manfaat sholat yang pertama adalah membersihkan dosa-dosa ataupun kesalahan. Pada suatu hari Rasulullah bersama para sahabat, Rasulullah memberikan pengajaran, pelajarannya terkait dengan manfaat sholat. Kita yakin bahwa apa yang diperintahkan Allah kepada hambanya sudah barang tentu pasti mempunyai manfaat, hikmah, sisi positif dari perintah tersebut. Misalnya Allah perintahkan kita makan makanan yang halal serta baik, maka itu baik kalau kita lakukan. Sebaliknya, kalau Allah mengharamkan atau melarang sesuatu bagi hambanya, sudah barang tentu pasti sesuatu yang diharamkan itu jika dilakukan akan berdampak negatif pada pelakunya. Contohnya Allah melarang minuman khamr, minuman yang memabukkan, minuman keras. Sudah barang tentu manakala larangan ini dilakukan, pelakunya akan menerima konsekuensi.
dampak negatif dari perbuatannya. Misalnya saja organ-organ tubuh bagian dalam cepat rusak ataupun rentan terkena penyakit seperti paru-paru, ginjal, jantung, pembuluh darah, saraf yang ke otak. Biasanya secara fisik saja kita dapat mendeteksi orang yang minum minuman keras itu matanya merah, emosional, cara berpikirnya tidak jernih, tetapi istilahnya berpikiran pendek, suka mengambil jalan pintas, merasa menang sendiri, amarahnya tak terkendali. Itu contoh-contohnya bila mana larangan Allah dilanggar, dilakukan. Nah, dengan sholat ini maka akan menimbulkan, akan memberikan faedah, manfaat, yaitu membersihkan kesalahan dan dosa. Setiap kita punya kesalahan dan dosa dan kita ingin memperbaikinya. Salah satunya adalah dengan sholat. Rasulullah bersabda, masalus sholawatin, perumpamaan sholat fardu 5 waktu itu kamasali nahar, layaknya air, layaknya sungai yang mengalir, jarin itu mengalir. Ala babin ahadikum, yang melimpah di depan pintu rumah salah seorang di antara kamu. Yagtasilu minhu, kalian mandi dari air sungai itu, mencuci badan dengan sungai, di air di sungai tersebut, kulla yaumin khamsa marrat, setiap hari 5 kali. Kalau kita mandi di sungai 5 kali dalam sehari semalam, otomatis fisik kita akan merasa segar. Tentu saja secara fisiknya akan menjadi bersih. Begitulah Rasulullah memberikan perumpamaan layaknya sholat itu dapat membersihkan dosa-dosa kesalahan batin, pikiran, dan juga rohani hati. Mungkin pikiran kita berpikiran negatif, suudzon, atau berpikiran yang tidak melamun, menghayal. Mungkin juga perasaan kita tidak enak, ada iri, dengki. Dengan usaha sholat, media sholat, maka dosa-dosa hal tersebut akan dikikis. Ini fungsi sholat yang pertama, membersihkan dosa-dosa. Kemudian fungsi sholat yang kedua, yaitu sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 45, yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah melalui sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini fungsi sholat, bahwa sholat dapat mencegah
dari perbuatan keji dan mungkar. Manakala kita mengerjakan atau mendirikan sholat, awalnya kita fokus dengan apa yang akan kita lakukan. Fokuskan pikiran dengan secara fisik menghadap ke arah tempat sujud, ke arah kiblat juga. Fokus berdiri tegap, luruskan badan, luruskan niat. Kemudian mengawalinya dengan takbiratul ihram, mengagungkan Allah, Allahu Akbar. Ucapan-ucapan di dalamnya yang terpuji dengan menyebut nama Allah, bismillah, kemudian alhamdulillah, segala yang terpuji, pikiran, ucapan, perbuatan terpuji, sujud, ruku, dan diakhiri adalah dengan salam menoleh ke arah kanan dan kiri, sehingga sholat dengan perbuatan tersebut diharapkan awalnya tegak, lurus, niat, hati, pikiran, kemudian dimanifestasikan bermanfaat kanan, kiri, lingkungan kita, sosial kita, sahabat kita, kanan, kiri, depan, belakang kita adalah baik juga. Ini perbuatannya tidak keji dan tidak mungkar. Itu fungsi sholat yang kedua. Dan yang ketiga, fungsi sholat adalah menyehatkan baik jasmani ataupun ruhani. Kenapa kita perlu banyak sujud? Diriwayatkan oleh Muslim dalam hadisnya nomor 753, hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu bersujud kepada Allah melainkan Allah akan mengangkatmu 1 derajat dengannya dan menghapuskan dosa darimu dengannya. Jadi di sini sholat dapat menyehatkan jasmani dan rohani. Ketika jasmani kita bersih, sehat, pikiran kita juga bagus, maka akan muncul ide-ide, gagasan-gagasan baik, inspirasi-inspirasi yang baik. Allah memercikkan hidayahnya. Dengan inspirasi tersebut, ide tersebut, maka lahirlah karya-karya mulia, karya-karya yang bagus, yang dapat bermanfaat minimal bagi diri sendiri dan juga secara umum bagi orang lain, masyarakat, dan lingkungan. Ini berasal dari pribadi yang sehat, baik jasmani dan rohani. Belajar dari pengalaman yang telah dilakukan oleh Profesor Dr. Fidelma Olieri dari Universitas Edwards di Amerika Serikat. Beliau adalah seorang ahli neurologi, neuroscience. Beliau masuk Islam, menjadi mu'alaf pada saat itu, kurang lebih tahun 2015. Beliau mendeteksi atau meneliti dan menemukan atas izin Allah, Allah perlihatkan tanda kekuasaannya di diri manusia, yaitu pada syaraf otak. Ada satu syaraf otak yang tidak bisa teraliri oleh darah kecuali pada saat sujud. Inilah, bisa jadi kita pernah bertemu sebuah ayat bahwa di kiamat kelak para pemimpin, imam-imam, para rasul akan dapat mendeteksi umatnya bukan dari kartu pengenal semacam KTP gitu,
tetapi dari mukanya berseri, mukanya yang cerah, mukanya yang gembira, yang happy. Kaitannya dengan penemuan oleh Profesor Dr. Fidelma Ollier ini, yang kemudian beliau masuk Islam. Ketika kita sujud, maka otak akan teraliri oleh darah sehingga otak akan menjadi fresh. Biasa kita melihat, kalau pemirsa barangkali punya kesempatan bisa selfie dengan alat komunikasi handphonenya. Selfie muka sendiri sebelum sholat. Coba selfie, dipoto, dan juga setelah sholat selfie. Maka bisa dibandingkan, bisa dihasilkan muka kita sebelum sholat dan sesudah sholat akan jauh berbeda. Ada beberapa makhluk atau hamba Allah yang diberi sedikit kelebihan atau kemampuan melihat seseorang dari mukanya, ada ilmunya, ilmu melihat kepribadian melalui raut wajah, macam itu. Jadi kalau orang sesudah sholat, maka raut wajahnya akan menjadi cerah, menjadi happy, menjadi sejuk dipandang, qurrata a'yun, dibanding orang yang tidak melakukan sholat. Jadi ini betul-betul kuasa Allah. Allah menjanjikan bahwa sholat berfungsi sebagai media, sarana menyehatkan jasmani dan rohani, pikiran dan perasaan tersebut. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, itulah fungsi sholat bagi kita seorang mukmin. Dan kita pada sesi berikutnya pembahasannya adalah sanksi ataupun ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muddatsir ayat 42 dan 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Yang artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka pun menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Pemirsa yang dirahmati Allah, sungguh sudah dikemukakan tadi di awal bahwa kejatuhan atau kehinaan makhluk Allah bernama iblis, manakala beliau ketika itu sudah berada di surga, namun karena tidak mau tunduk, tidak mau taat, yaitu sujud atas perintah Allah, menghormati atau sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, maka iblis pun menjadi terhina. Dan begitu pun sudah menjadi sunnatullah, hukum Allah, manakala orang yang meninggalkan sholat, maka dia akan ditempatkan di tempat yang terhina, yaitu neraka Saqar, khusus bagi orang yang meninggalkan sholat. Ini perlu kita pahamkan bahwa sholat itu bukan semata-mata perintah, namun kita harus memahami, menyadari bahwa
sholat itu adalah sebuah kebutuhan bagi kita. Manakala Allah telah mencurahkan segala nikmatnya kepada kita, memberikan fasilitas kepada kita, kesehatan jasmani dan rohani, sudah lumrah, sudah sewajarnya, seyogianya kita berterima kasih kepada Allah. Nah, cara terima kasihnya sudah diarahkan, yaitu dengan cara sholat. Jadi sholat bukan perintah. Apabila kita memberi sesuatu pada orang lain, kita tidak memerintahkan kepada yang diberi, mbok sampean mengucapkan terima kasih setelah saya beri. Enggak kayak gitu, itu agak kurang etis. Tetapi langsung sudah otomatis kalau kita diberi, maka kita mengucapkan terima kasih. Begitu. Begitupun Allah yang telah menganugerahkan, mencurahkan segala sesuatunya, kita tidak menghinggakannya, kita berterima kasih kepada Allah. Caranya yaitu sujud, melaksanakan sholat, berkomunikasi, mi'raj pada Allah, membersihkan diri kita juga dengan sholat, dan insya Allah Allah menempatkan kita dengan kita melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya ke tempat yang lebih mulia. Kita ditempatkan di sisinya sehingga kita bisa mudik. Kita berasal dari Allah, inna lillah, dan kita akan kembali kepada Allah, wa inna ilaihi raji'un. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa sholat pada saat kita masih diberi kesempatan. Kita sholat secara berjamaah di belakang imam sebelum kita tidak mempunyai kesempatan kita hilang untuk melakukan sholat, sehingga sudah saatnya kita pun akan disolatkan di hadapan imam. Sholatlah, sempatin sholat 5 waktu walaupun sesaat. Insya Allah dengan sholat 5 waktu gratis pahala dari Allah, bonus kelapangan hidup, bonus ketenangan jiwa, bonus penghapus dosa, dan bonus surganya. Allahumma amin. Allahumma ja'alna muqima shalah wa min dzurriyyatina wa taqabbal minna du'a. Ya Allah, semoga Engkau jadikan kami juga para generasi kami orang-orang yang senantiasa mendirikan, menjaga sholat kami, dan perkenankanlah doa kami. Mohon maaf banyak kehilafan dan kekurangannya, pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga kajian Isra Mi'raj ini menggugah kita untuk senantiasa berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia, dan kita dibimbing di jalannya yang lurus sehingga kita bisa mudik kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wal afu minkum wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka faqina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.